Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk menyadari betapa kita ini dipanggil dan bisa menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Kalau orang tersinggung dan sakit hati kemudian marah, itu semua orang bisa. Tetapi kalau ada yang kemudian tersinggung, tetapi kemudian tidak marah, melainkan kemudian mengerti dan mengampuni, dan tetap baik hati, nah tidak semua orang bisa. Dia adalah pribadi luar biasa. Dan Anda dan saya bisa menjadi orang yang luar biasa itu. Kalau kemudian kita merasa bahwa kita ini perlu membutuhkan sesuatu, perlu berjuang, perlu mempunyai nama baik, perlu mempunyai status di masyarakat, semua orang bisa. Tetapi kalau ada orang yang merasakan saya cukup, tidak perlu dikenal, tidak perlu status di masyarakat, karena bagiku yang penting adalah hidup dalam kebenaran, memberi diri yang terbaik yang saya bisa, sampai akhirnya saya sudah habis memberikan seluruh diri saya. Tidak masalah saya dikenal atau tidak, itu membutuhkan orang yang luar biasa. Dan Anda bisa, karena Anda mempunyai kemampuan itu. Kalau orang kemudian mengatakan manusiawi kalau saya sakit hati, saya tersinggung, manusiawi kalau dalam hidup ini ada penderitaan, itu semua orang bisa. Tetapi orang-orang yang mengatakan bahwa saya tidak harus menderita, saya bisa memilih dalam kehidupan ini, apakah saya mau bahagia, tersinggung, atau menderita. Orang seperti itu, orang luar biasa. Dan Anda bisa menjadi orang yang luar biasa itu. Karena Anda mengatasi semua persoalan yang Anda hadapi, dan Anda lebih besar dari seluruh persoalan yang mungkin muncul. Karena semua persoalan itu akan berlalu, dan Anda tidak akan berlalu. Karena kita hidup kekal. Dalam syahadat iman kita mendoakan, mengakui, aku percayakan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Dan Tuhan sudah mengaruniakan kehidupan kekal itu. Maka semua persoalan yang kita hadapi, kita bisa mengatasinya karena kita lebih besar dari setiap persoalan dan apapun persoalan itu. Karena semua persoalan akan berlalu, tetapi kita tidak akan berlalu. Itulah yang ingin saya sampaikan kabar gembira ini, sekaligus mengajak kita semua untuk menyadari betapa luar biasanya kita. Kita itu literally tanpa batas, karena kita adalah makhluk spiritual. Kalau ada batas, hanya kita yang membatasinya. Kita sendiri yang membuat batas itu. Tetapi sebetulnya kita tanpa batas. Sebagai makhluk rohani, kita sungguh-sungguh hidup kekal, mengatasi segala persoalan, dan sungguh-sungguh dalam kepenuhan dan keutuhan. Kalau kita kurang, kita juga yang merasa kurang. Kalau kita tidak berdaya, kita juga yang merasa tidak berdaya. Tetapi sebagai spiritual being, kita selalu bersama dengan Tuhan yang Maha Kuasa, yang mampu mengatasi segalanya, yang sudah penuh dan utuh. Kalau kita terus mencari dan merasa kurang, itu karena kita yang merasa kurang. Tetapi kita bisa berhenti dan kemudian sadar bahwa di dalam diriku sudah sempurna segala-galanya. Dalam Putra Sirak dikatakan, tidak ada satupun yang diciptakan Allah tidak lengkap. Dan karena itu juga Tuhan Yesus mengatakan, jadilah sempurna
seperti Bapamu yang di surga sempurna adanya. Panggilan kesempurnaan sebetulnya panggilan untuk menyadari bahwa di dalam diri kita sudah ada kesempurnaan itu. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah spiritual being yang mempunyai ekspresi jasmani, bukan sebaliknya physical being yang terbelenggu oleh persoalan-persoalan jasmani dan kadang-kadang mempunyai pengalaman rohani. Terbalik. Ketika kita sadar bahwa kita adalah spiritual being, maka yang ada adalah kepenuhan, keutuhan, kesempurnaan, damai sejahtera. Ada masalah? Ada. Tetapi saya mengalaminya sebagai kesempatan untuk kemudian menjadi pribadi-pribadi luar biasa. Karena bisa mengatasi. Dan setiap mengatasi persoalan, saya become stronger, become better, become wiser. Setiap pengalaman kemudian menjadi kesempatan untuk menjadi semakin sadar betapa menakjubkan hidup ini dan betapa menakjubkan kita. Sebagai pribadi-pribadi yang mempunyai kemampuan tanpa batas, yang bahkan bukan hanya diingatkan supaya menjadi sempurna seperti Bapa, tetapi diperintahkan. Sebuah perintah, bukan pilihan. Jadilah sempurna, seperti Bapamu di surga, sempurna adanya. Tentu dalam kesempurnaan itu, kita bisa menghadapi kehidupan yang membahagiakan, penuh damai sejahtera, penuh syukur dan cinta kasih. Dan jalannya sebetulnya pertama adalah sadar bahwa saya spiritual being dengan human expressions. Yang kedua, sadar bahwa saya adalah kasih yang mengasihi, yang terus dalam sukacita dan syukur, dan hidup dalam kegembiraan. Karena memang kasih selalu tanpa batas. Kasih yang terbatas bukan kasih yang terbagi-bagi bukan kasih, dan kasih yang menaruh beberapa syarat juga bukan kasih. Dan itulah kesempurnaan. Kasih selalu utuh, tanpa syarat, tanpa batas, penuh, sempurna. Tentu bahagia. Maka yang mencintai adalah yang berbahagia. Kalau kita tidak bahagia, satu-satunya kemungkinan adalah kadar cinta kita menurun. Itu berarti kita tidak menjadi diri kita sendiri, karena jati diri kita adalah kasih itu. Ketika Allah menciptakan kita, Allah menciptakan kita serupa, segambar, secitra dengan Tuhan sendiri. Dan Allah adalah kasih. Kalau kita citra Allah, kita juga adalah kasih itu sendiri. You are the love, you are the life, you are the peace. Maka mari kita membawa cinta kasih. Kita membawa damai sejahtera. Kita membawa sukacita. Karena kita begitu menakjubkan dan kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are love. Tuhan memberkati.